Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana apa yang kita lakukan setiap hari, pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Jadi, kesempatan hari ini saya mau membahas tentang apa yang kita lakukan setiap hari. Apa itu? Yaitu perkataan. Setiap harinya kita pasti mengeluarkan perkataan, baik itu dalam komunikasi kita dengan orang lain, bahkan saat kita seorang diri pun kita kadang mengeluarkan perkataan atau sebuah kata. Nah, saya akan membahas di sini bagaimana perkataan itu merupakan pekerjaan atau sesuatu yang sifatnya begitu penting dalam membangun hubungan. Perkataan itu dibutuhkan. Dan banyak hal yang kita lakukan dengan perkataan. Baik saya katakan tadi, baik kita dalam berhubungan dengan orang lain, atau dalam komunikasi kita dengan orang lain, bahkan dalam saat kita sendiri, kita kadang mengucapkan kata-kata. Nah, saya akan membahas ini. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam sehari perempuan bisa mengatakan kata yaitu sekitar 20.000 kata per hari, sedangkan untuk laki-laki itu mengatakan bahwa kata untuk laki-laki sekitar 7.000 kata per hari. Nah, begitu banyak kata yang kita ucapkan setiap harinya. Kalau kita lihat perbandingan ini antara laki-laki dan perempuan, itu sekitar perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan itu jaraknya sekitar ada 13.000. Kalau perempuan mengatakan kata dalam per hari itu sekitar 20.000, laki-laki berada di kisaran 7.000 kata per hari. Namun saat ini saya tidak akan membahas tentang jarak di antara keduanya ini. Namun di sini saya akan membahas bagaimana jumlah dari kata yang kita ucapkan tiap harinya. Apakah perkataan yang kita ucapkan yang begitu banyak itu dalam setiap harinya itu mengandung makna yang membangun. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan setiap harinya, saya mau katakan tidak semuanya itu membangun. Kadang-kadang dalam apa yang kita ucapkan itu banyak hal yang tidak membangun. Dan bahkan saya mau katakan perkataan itu bisa diumpamakan sebagai palu, bisa untuk membangun dan bisa untuk merobohkan, tergantung ya. Jadi saya akan membahas di sini bagaimana kita harus berkata-kata. Nah, di sini saya akan membahas perkataan atau perkataan yang menurut firman Tuhan ya. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa saya tidak akan membandingkan antara jumlah kata yang diucapkan oleh perempuan dan jumlah kata yang diucapkan oleh laki-laki. Jadi intinya saya mau tarik garis kesimpulan di sini bahwa keduanya ini adalah begitu banyak perkataan yang kita ucapkan tiap harinya. Namun adakah perkataan yang kita ucapkan itu memiliki sesuatu makna yang mengandung makna, yaitu membangun atau menyenangkan? Dikatakan Alkitab bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, seperti madu yang manis. Siapa sih yang tidak suka dengan hal-hal yang manis? Ya kan? Sesuatu yang manis pasti kita ingin memakannya. Sesuatu yang pahit kita tidak ingin, ya kan? Ya, jadi perkataan ini adalah sesuatu yang penting dalam komunikasi kita.
yang dikatakan di dalam Amsal ini bahwa perkataan kita tuh harus manis seperti madu, harus menyenangkan. Jadi gitu. Nah, di dalam Amsal berkata bahwa Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Penulis Amsal menyadari sekali bahwa di dalam banyak bicara itu pasti banyak pelanggaran. Saya tidak menyinggung kaum Hawa yang dikatakan menurut survei tadi bahwa kaum Hawa lebih banyak mengeluarkan kata-kata, yaitu sekitar 20.000, sedangkan kaum Adam sekitar 7.000. Namun di sini saya mengatakan bahwa dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran, terdapat banyak pelanggaran. Apa sih artinya? Artinya dalam banyak bicara kadang-kadang di sana banyak sesuatu yang terjadi. Nah, kebohongan bisa terjadi, meremehkan orang lain, menyombongkan diri, dan masih banyak lagi hal yang kita lakukan di dalam berbicara, ya, dalam banyak bicara. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahayanya perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa perkataan itu adalah alat untuk membangun dan juga untuk merobohkan, ya. Di dalam Alkitab banyak kita menjumpai beberapa contoh yang menjelaskan kepada kita bagaimana perkataan itu berperan penting. Bagaimana kita lihat salah satu contoh. Adam jatuh karena mendengarkan perkataan istrinya, sehingga dia memakan buah yang dilarang. Yang kedua, kita melihat dari kisah Abraham dan Sarai. Bagaimana Abraham mendengarkan perkataan dari Sarai, sehingga Abraham mengambil budak dari Sarai, yaitu Hagar, menjadi istrinya, yang sebenarnya tidak dikehendaki Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada anak yang dilahirkan oleh Hagar itu. Dan juga bagaimana contoh lain yaitu Amnon mendengarkan kata dari sahabatnya, mendengarkan perkataan sahabatnya, sehingga dia berani untuk menodai adiknya sendiri, yaitu Tamar. Ini adalah sesuatu perkataan. Perkataan itu seperti yang saya katakan, bahwa perkataan itu sifatnya bisa membangun dan bisa merobohkan. Nah, ini kuasa perkataan yang sifatnya negatif itu bisa merobohkan. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian untuk menggunakan kata-kata kita dengan bijak, seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap sesuatu yang menipu. Jadi kita harus menjaga bibir kita, menjaga perkataan kita, ya, daripada melontarkan perkataan yang penuh amarah yang dapat melukai dan memicu pertengkaran. Marilah kita menggunakan perkataan yang baik dan penuh kasih yang menyembuhkan dan menguatkan hidup kita. Perkataan itu, seperti yang saya selalu katakan, bahwa perkataan itu sesuatu yang bisa membangun dan sesuatu yang bisa merobohkan. Jadi itu saja yang saya mau katakan, bahwa perkataan itu harus dikatakan dari hati kita. Perkataan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menggunakan kata-kata dengan baik. Dari jumlah kata yang kita gunakan tiap hari, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan
kata-kata yang bermanfaat. Ya, itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan hari ini. Saya mau terus mendorong kepada kita untuk menggunakan kata-kata kita, yaitu menggunakan kata yang diucapkan oleh firman Tuhan, yaitu kita harus menggunakan kata-kata yang menyenangkan, karena perkataan yang baik itu menyegarkan dan bisa membuat kita terhindar dari banyak pelanggaran, karena di dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Puji Tuhan. Amin.